Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi malam hari ini kita akan belajar ya. Sebenarnya saya sendiri bukan menjadi satu pakar ya dalam menyampaikan topik ini, tetapi kita sama-sama belajar mengenai topik ini yang saya pikir juga ini sangat menarik ya. Mungkin juga jarang untuk dibahas, yaitu filosofi ibu atau yang di sini saya sampaikan sebagai philosophy of motherhood. Apakah PPT-nya sudah bisa disaksikan, Bapak Ibu? Sudah, Kak. Sudah, baik ya. Nah, kita akan mulai. Jadi hari ini kita akan membahas philosophy of motherhood dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membahas dulu latar belakang dari masalahnya. Sebenarnya kenapa sih kita harus atau perlu ya, kita perlu untuk membicarakan philosophy of motherhood ini. Apa kepentingannya? Dan kemudian yang kedua, kita baru masuk ke dalam pemikiran tentang motherhood ya, yang filosofis. Dan kemudian yang ketiga, kita akan mencari dari pemikiran-pemikiran tersebut, apa yang bisa menjadi benang merahnya, yang bisa kita tarik dari pemikiran-pemikiran yang telah kita bahas. Dan kita juga akan mengetahui kira-kira aplikasi apa yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru yang keempat, kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Nah, saya mungkin saya menduga mungkin malam hari ini juga ada beberapa yang merupakan seorang ibu, ya, dan kalaupun bukan seorang ibu, dia adalah seorang perempuan, dan kalaupun bukan perempuan, ya, dia juga memiliki seorang ibu atau pernah dilahirkan oleh seorang ibu, ya. Nah, jadi saya pikir filsafat ibu ini bukan hanya teraplikasi ya kepada seorang ibu, tetapi kita semua manusia yang pernah dilahirkan oleh ibu dan juga yang pernah dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam latar belakang masalahnya. Pertanyaannya mungkin adalah ketika kita mendaftar di kelas ini, kenapa sih kok motherhood ya? Atau saya bingung juga mencari kata-katanya, keibuan kah atau apa ya? Jadi mungkin saya akan memakai kata motherhood saja. Mengapa sih motherhood itu perlu dibicarakan secara filosofis? Gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa filsafat itu memiliki objek segala sesuatu. Jadi filsafat itu tidak ada batasnya untuk mempertanyakan sebuah hal gitu ya. Segala sesuatu di dalam dunia ini, bahkan di luar dunia ini, segala sesuatu yang dapat dipikirkan itu bisa menjadi objek filsafat. Jadi filsafat itu bisa membicarakan segala sesuatu. Dan di sini jikalau motherhood itu ya adalah sebuah topik yang bisa dipikirkan, kenapa tidak bahwa filosofi atau filsafat juga mencoba untuk mempertanyakan atau membahas motherhood di dalam pemikiran-pemikiran filsafat. Dan yang kedua, filsafat juga selalu mencoba mempertanyakan hal-hal yang sudah dianggap lumrah atau sudah dianggap normal, sudah dianggap mapan dalam kehidupan manusia. Kita mengetahui bahwa salah satu tugas filsafat yaitu tugas kritis, ya, yaitu apa yang sudah dianggap diterima secara take it for granted, oleh filsafat dicoba untuk dipertanyakan kembali. Apakah benar hal ini sudah lumrah? Apakah pemikiran ini bisa digoyang? Apakah pemikiran ini bisa dikritisi? Dan siapa yang ada di balik pemikiran-pemikiran yang sudah dianggap mapan, yang sudah dianggap normal oleh masyarakat? Di dalam hal ini, ya, dalam tema motherhood itu contoh pemikiran yang sudah dianggap mapan atau normal ya. Saya beri beberapa contoh. Yang pertama, tugas ibu itu merawat anak, sedangkan tugas ayah adalah mencari nafkah. Mungkin Bapak Ibu ketika mendengar kalimat ini, oh iya memang betul seperti itu. Tetapi filsafat mencoba untuk mempertanyakan dari mana pemikiran ini. Kok bisa pemikiran ini dianggap sudah mapan dan normal? Dianggap sudah biasa seperti itu ya. Kemudian ada contoh lain. Misalkan kita berkata bahwa seorang perempuan itu pastilah memiliki naluri keibuan. Kita menganggap itu satu hal yang biasa. Tetapi mungkin filsafat yang nanti juga akan kita bahas, itu akan mempertanyakan apa itu naluri keibuan. Apakah naluri keibuan itu bisa diterima secara biologis kah?
ataukah secara psikologis, atau naluri keibuan itu justru adalah sebuah konstruksi yang dibuat oleh masyarakat dalam sistem tertentu. Kemudian ada lagi ya anggapan bahwa perempuan itu kan secara biologis dia yang melahirkan, dia yang menyusui anaknya. Seorang laki-laki tidak melahirkan secara biologis, mereka tidak menyusui. Karena secara biologis perempuan melahirkan dan menyusui, maka dari itu ia bertugas untuk merawat anak lebih banyak daripada ayah. Pertanyaannya, siapa sih yang membuat anggapan-anggapan ini? Apakah memang ini terberi secara natural, secara biologis, take it for granted, ataukah memang ada sesuatu yang perlu dikritisi dari pemikiran-pemikiran yang sudah dianggap normal, sudah dianggap mapan? Oleh sebab itu, philosophy of motherhood menjadi perlu dibicarakan secara filosofis. Kemudian kita juga melihat bahwa kalau kita berbicara mengenai motherhood, ya, itu bukan sekedar berbicara mengenai pengalaman eksistensial seorang perempuan ataupun seorang ibu. Tetapi lebih jauh, motherhood itu juga berbicara mengenai suatu sistem. Sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, bahkan gender. Filsafat tidak mungkin tidak bicara ya mengenai ekonomi, sosial, politik, gender, itu semua dibicarakan di dalam filsafat. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara mengenai motherhood, maka di dalam bidang filsafat, motherhood ini juga layak dibicarakan atau layak untuk dikaji. Loh, apa hubungannya motherhood dengan sistem ekonomi, sosial, politik, dan gender? Saya berikan sebuah contoh, Bapak Ibu ya. Kita biasanya berpikir bahwa, atau kita melihat bahwa dalam kenyataan sehari-hari, perempuan yang telah menjadi ibu ya, atau sudah melahirkan menjadi seorang ibu, itu pada umumnya sangat sulit untuk mengembangkan dirinya. Kebanyakan nanti saya akan berikan data bahwa perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak itu biasanya resign ya, dari pekerjaannya. Atau kalaupun dia tidak resign dari pekerjaannya dan dia memilih untuk tetap berkarir, ia tetap dipandang sebagai pengasuh utama dari anaknya. Jadi sekalipun dia bekerja ya, pulang kerja dia juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pengasuhan. Sedangkan kalau kita melihat laki-laki, walaupun mereka sudah menjadi seorang ayah, karir seorang laki-laki pada umumnya tetap dapat berjalan seperti biasa. Setelah pulang kerja dia masih bisa berkutat dengan hal-hal lain. Sementara kalau seorang ibu setelah pulang kerja harus berkutat dengan kesibukan pengasuhan. Nah, kalau kita lihat permasalahan ini kenapa sih terjadi ya? Ini bukan hanya sekedar pengalaman, bukan sekedar pola asuh, bukan sekedar masalah internal keluarga sebenarnya, Bapak Ibu. Melainkan kalau kita lihat lebih dalam, ini juga adalah masalah sistemik. Ini bukan sekedar masalah pengalaman ya, pengalaman masing-masing keluarga beda, tapi kita lihat ini kan sudah menjadi suatu hal yang umum kan. Nah, di sini kita mempertanyakan secara sistemik, mengapa ya kok di dalam institusi keluarga, perempuan secara politis itu merupakan satu-satunya orang yang bertanggung jawab penuh dan dianggap bertanggung jawab paling bersalah ya kalau misalkan tidak merawat anaknya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan sistem ekonomi, perempuan itu seperti sudah ditakdirkan dalam tanda kutip ya, di rumah. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa ya yang harus mencari nafkah itu adalah laki-laki. Artinya dalam sistem ekonomi yang harus memproduksi sesuatu itu adalah laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai makhluk yang aktif, sedangkan perempuan adalah makhluk yang pasif. Sehingga jika laki-laki itu dalam sistem ekonomi wajib memproduksi sesuatu, maka perempuan sebagai makhluk yang pasif tugasnya hanya mengikuti nature-nya, yaitu apa? Bereproduksi. Nah, hal-hal seperti ini kan ternyata ya motherhood itu bukan berbicara soal pengalaman saja, bukan berbicara mengenai keluarga internal saja, tapi ternyata bisa juga dikritisi secara sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi. Oleh sebab itu di sini filsafat sangatlah layak untuk mengkaji tema mengenai motherhood ini. Nah, kemudian melihat kenyataan-kenyataan yang sudah saya paparkan tadi, Bapak Ibu, maka diharapkan ketika kita mendekati
tema atau topik motherhood dengan filsafat atau secara filosofis, kita diharapkan dapat melihat topik ini secara lebih kritis. Sesuatu yang kita anggap sudah terberi, sudah mapan, sudah dianggap normal, kita bisa melihatnya dengan kritis dan kita juga bisa dalam topik ini membuat masyarakat luas memahami bahwa ada permasalahan-permasalahan yang sangat pelik ya, yang sangat sistemik, yang sama-sama menjadi homework atau PR kita bersama untuk memperbaiki sistem ini. Sebelum kita masuk dalam pemikiran-pemikirannya, saya akan memberikan sedikit atau beberapa data yang saya research dari internet. Di sini dikatakan bahwa menurut survei yang dilakukan oleh Switsal, ditemukan bahwa hanya 21% ayah Indonesia yang mau merawat bayinya. Berarti kalau 21% ayah, berarti sisanya yaitu 79% gitu ya. Itu adalah bagian dari ibu. Hanya ibu saja yang hanya ibu saja yang menjadi perawat dari bayinya. Nah, kita membayangkan kalau misalkan hanya 21% ayah yang Indonesia yang merawat bayinya, betapa sulitnya untuk sisanya, ya perempuan-perempuan itu untuk berjuang sendiri merawat bayinya, dan bahkan ada banyak dari mereka yang juga sambil bekerja, sambil berkarir karena tuntutan ekonomi. Nah, kemudian kita melihat data yang kedua, yaitu ketika kita melihat kenyataan bahwa ketika seorang perempuan ya itu menjadi seorang ibu, maka kebanyakan dari mereka akan putus kerja atau resign dari pekerjaannya. Kenapa? Ya banyak sekali faktor-faktor di sini yang dilakukan riset ya oleh Tirto ID di sini ya, bahwa memang di sini juga ada motherhood pay gap, yaitu gap upah antara perempuan yang memiliki anak dan tidak. ILO menemukan bahwa gap ini cenderung semakin besar di negara berkembang. Kemudian ada juga di beberapa perusahaan, perempuan yang mengambil maternity leave atau cuti melahirkan dalam waktu yang lama, mengalami penalti upah yang berdampak panjang. Padahal kita melihat bahwa setelah melahirkan ya, perempuan itu mengalami banyak sekali guncangan secara hormonal, guncangan secara rutinitas yang baru untuk bangun menyusui bayinya, kadang-kadang tidak tidur semalaman untuk mengurus bayi yang baru lahir, gitu ya. Dan juga tidak selalu ada yang membantu ya. Kalau memang dia punya uang, dia bisa hire ART, dia bisa hire babysitter, atau kalau punya keluarga juga ada yang membantu. Tapi juga kita melihat banyak yang tidak memiliki ekonomi yang cukup ya untuk hire babysitter, juga tidak punya keluarga yang dekat untuk membantu merawat ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak memiliki privilege seperti itu, maka perempuan-perempuan ini mau tidak mau harus mengalami putus kerja. Padahal kita melihat bahwa bakat dalam pekerjaan ya antara laki-laki dan perempuan itu sama ya. Kadang-kadang kita melihat juga gender itu sama sekali tidak bisa mengukur kompetensi seseorang. Tetapi banyak perusahaan lebih suka memperkerjakan perempuan yang masih single ataupun laki-laki daripada perempuan yang sudah menikah atau bahkan punya anak. Nah, kemudian kita juga melihat kasus bahwa kita lihat di dalam Indonesia, bahkan di dunia ini, itu ada yang namanya mom shaming. Mom shaming itu apa? Itu adalah komentar-komentar yang didapatkan oleh seorang ibu dari lingkungan sekitarnya. Komentar ini bukanlah komentar yang positif ya, melainkan itu adalah komentar yang buruk, komentar yang miring, yang membuat perempuan-perempuan atau ibu-ibu ini merasa meragukan diri mereka sendiri. Di sini data mengatakan bahwa 4 dari 10 wanita mengaku komentar miring telah membuat mereka tidak pede pada parenting skill mereka. Dan 6 dari 10 wanita menerima komentar miring berkaitan dengan cara mereka mengasuh anak. Jadi dalam mereka mengasuh anak aja sudah susah gitu ya, bahkan tidak ada support dari lingkungan sekitarnya, mereka juga harus menerima komentar-komentar yang miring. Dianggap bahwa ibu kurang mengasuh, ibu kurang baik dalam merawat anak ya. Kemudian bagi ibu rumah tangga seringkali dikatakan sekolah tinggi-tinggi kok cuma jadi ibu rumah tangga. Kemudian anaknya minum ASI apa sufor? Kalau minum sufor, kenapa sih kok tidak memberi ASI, kok tidak sayang sama anaknya gitu ya.
Terus kenapa kalau berkarir dikatakan kenapa kok berkarir terus? Emang nggak kasihan sama anaknya, kan? Kalau melahirkan normal, ya kadang-kadang dikomentari juga, ya. Kalau operasi sesar juga dikomentari. Kenapa sih kok tidak mau merasakan jadi ibu yang sesungguhnya dengan cara melahirkan normal seperti itu, ya. Nah, jadi banyak sekali mom shaming yang sering terdengar. Kemudian selanjutnya adalah postpartum depression. Dikatakan bahwa 1 dari 7 ibu baru itu mengembangkan yang namanya postpartum depression. Apa itu postpartum depression? Itu adalah perubahan hormonal yang drastis yang membuat seorang perempuan itu menjadi depresi setelah melahirkan. Nah, penyebabnya bisa stigma negatif dari lingkungan, tadi ya, mom shaming dan segala macam, kondisi bayi yang tidak sesuai dengan harapan, kecemasan dan depresi selama kehamilan, mungkin dia juga tidak ingin melahirkan anak itu, ya. Terus ada konflik keluarga, kurangnya support dari suami, keluarga, lingkungan sekitar, dan tuntutan yang tinggi tentang ibu ideal. Kita melihat banyak kasus-kasus ya di internet maupun di koran, di mana ada ibu-ibu yang tega untuk membunuh anaknya. Ya, kita memang menyalahkan ya aksi dari si ibu itu sampai membunuh anaknya, kemudian dia mencoba bunuh diri. Tapi kita juga harus menyadari bahwa apa sih latar belakangnya dia bisa menjadi seperti itu. Banyak juga dari ibu-ibu ini yang mencoba membunuh anaknya itu ternyata kena postpartum depression yang harusnya ditangani secara profesional, diberikan obat, diberikan konseling. Tetapi karena masyarakat kita itu tidak peka terhadap hal ini, maka ibu-ibu itu dibiarkan saja depresi, dan akhirnya depresinya memuncak sehingga dia itu jadi nggak suka dengan anaknya. Ya, anaknya ini menjadi seperti pelampiasan ya, dan akhirnya tidak sedikit yang mencoba untuk menyakiti bayinya atau bahkan membunuh anaknya. Nah, kita melihat teman-teman atau Bapak Ibu di dalam kasus-kasus ini, kita melihat bahwa begitu serius ya permasalahan yang ada di dalam motherhood ini. Kita melihat bahwa masalah-masalah ini ternyata bukan hanya sekedar masalah personal, tetapi karena kasus-kasus ini kita lihat datanya memang banyak kejadian seperti itu gitu ya. Maka kita bisa melihat bahwa memang ini masalah sistem. Ini masalah politik, ini masalah ekonomi, ini masalah sosial, ini masalah gender juga yang harus dipelajari dengan atau dikaji dengan lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita masuk lagi, ada sedikit pendahuluan supaya kita tidak bingung, yaitu mengenai philosophy of motherhood and feminism. Saya harus mengingatkan di awal bahwa filsafat motherhood atau pemikiran-pemikiran mengenai motherhood itu hampir selalu berpadanan dengan feminisme. Apa itu feminisme? Feminisme bukanlah sebuah gerakan yang mau menghancurkan laki-laki ya, Bapak Ibu. Melainkan sebenarnya simpelnya feminisme itu adalah suatu gerakan yang berfokus untuk menegakkan kesetaraan gender. Jadi kata kuncinya di sini adalah kesetaraan gender. Memang kenapa kok harus ditegakkan? Karena kalau kita lihat memang dari kasus-kasus tadi, memang pada mulanya itu dianggap tidak setara. Ya, kita nanti akan lihat data-data yang lain. Tetapi karena dianggap tidak setara ya, bahkan gaji antara perempuan dan laki-laki di satu perusahaan yang sama dengan satu job desk yang sama itu bisa beda. Kita melihat bahwa memang di dunia ini belum ada kesetaraan gender, sehingga feminisme itu berfokus untuk menegakkan kesetaraan gender ini. Nah, feminisme itulah yang memotivasi filsafat untuk mempertanyakan peranan perempuan, khususnya di sini ibu, di dalam gerakan kesetaraan gender. Dan timbal baliknya demikian juga filsafat memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang membantu feminisme untuk mewujudkan misinya. Jadi antara feminisme dan philosophy of motherhood saya melihatnya di sini adalah saling melengkapi ya satu sama lainnya. Maka kita melihat di sini orang-orang yang membicarakan tentang motherhood juga biasanya membicarakan mengenai feminisme. Kemudian selanjutnya philosophy of motherhood and psychoanalysis. Apa itu psychoanalysis? Itu adalah term yang diungkapkan oleh Bapak psikologi yaitu Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud itu memberikan sebuah teori yang sangat luar biasa ya, sangat kuat dipakai untuk menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak. Ya, dia menceritakan atau memberikan satu teori namanya Oedipus Complex. Ya, apa itu Oedipus Complex? Yaitu ketika seseorang memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki itu punya hasrat cinta kepada ibunya,
dan mereka memiliki rasa daya saing yang kuat dengan ayahnya. Sedangkan sebaliknya anak perempuan itu lebih dekat kepada ayahnya dan menganggap ibunya sebagai saingan. Ini disebut sebagai elektra kompleks ya. Tadi kan Oedipus, kalau yang anak perempuan itu elektra kompleks. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kita kan melihat juga ya, kalau dalam hidup sehari-hari seringkali kita ungkapkan begitu kan. Oh, anak laki-laki, ya pasti lebih dekat sama ibunya. Oh, anak perempuan pasti lebih dekat dengan ayahnya. Nah, ini dipengaruhi apa? Ternyata dipengaruhi oleh psikoanalisisnya Freud. Nah, kenapa sih kok bisa lebih dekat ke ayahnya dan lebih dekat ke ibunya? Menurut Sigmund Freud itu semata-mata karena adanya fase psikoseksual yang seringkali juga disebut sebagai fase falik. Nah, kenapa kok anak laki-laki itu lebih dekat kepada ibunya? Karena anak laki-laki dan ayah itu sama-sama memiliki penis. Ya, dan antara mereka berdua yang memiliki penis, itu mereka berjuang kuat-kuatan. Nah, karena berjuang kuat-kuatan, maka yang diperebutkan adalah ibu. Nah, itu memang pemikiran Freud ya. Memang semuanya kan manusia itu makhluk seksual. Jadi memang semuanya dipusatkan ke situ. Nah, kemudian kalau anak perempuan gimana? Nah, anak perempuan menurut Freud, semua manusia lah ya, baik itu laki-laki atau perempuan, anak-anak itu selalu mendambakan penis. Gitu. Nah, ini aneh gitu, karena Freud menganggap penis itu lebih tinggi ya derajatnya daripada vagina gitu. Jadi orang yang punya penis atau laki-laki itu adalah orang yang diidamkan, yang tinggi. Nah, jadi awalnya anak perempuan berpikir bahwa ibunya itu punya penis gitu. Nah, tetapi ketika sudah agak besar, sekitar umur 4 tahun, dia baru sadar bahwa ibunya itu nggak punya penis. Yang punya penis adalah ayahnya. Yang kuat adalah ayahnya, yang menjadi satu orang yang ideal adalah ayahnya. Oleh sebab itu, anak perempuan setelah usianya 4 tahun, fase psikoseksualnya adalah dia meninggalkan ibu dan menjadi dekat dengan ayah. Nah, jadi kita akan melihat bahwa psikoanalisa Freud ini diterima banyak kalangan, diterima dengan mentah-mentah, ya sehingga apa ya? Kita nggak sadar bahwa dalam hidup sehari-hari kita menggunakan teorinya Freud ini, tapi kita nggak sadar, gitu ya. Nah, kemudian dalam teori psikoanalisa Freud juga seorang ibu itu memang memiliki peranan penting dalam fase-fase psikoseksual anak dan pembentukan superego. Jadi ibu itu dianggap sebagai sosok yang penting dalam perawatan anak, dalam perkembangan moral, perkembangan psikoseksual, perkembangan psikologi anak. Jadi dianggap oleh teori Freud, ibu itu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas perkembangan psikologis anak. Nah, kita melihat di sini adalah pandangan yang begitu patriarkis, yaitu menganggap laki-laki begitu spesial, sedangkan perempuan itu yang di sini disebut sebagai ibu itu ada di bawah ayah. Oleh sebab itu, nanti kita akan melihat bahwa banyak pemikir yang berbicara mengenai motherhood itu pasti akan mengkritik teori psikoanalisa Freud ini. Entah dia mengkritik menolak ataupun mengkritik dalam tujuan merevisi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pemikiran-pemikiran tentang motherhood. Karena keterbatasan waktu ya, Bapak Ibu sekalian, maka hari ini tokoh yang saya ambil itu ada 5 tokoh saja. 5 juga udah banyak sih Bapak Ibu. Dan saya juga nggak akan terlalu dalam membahas kelima tokoh ini. Nah, saya yakin di luar ini tentunya banyak sekali pemikir-pemikir yang lain yang membicarakan tentang motherhood. Tetapi karena keterbatasan saya dan keterbatasan waktu, maka saya hanya bisa membahas ada 5 filsuf. Nah, kita akan melihat yang pertama. Maaf, ini mouse-nya agak error. Nah, yang pertama adalah Simone de Beauvoir ya. Nah, tentunya teman-teman ada yang sudah pernah mendengar mengenai Simone de Beauvoir ya. Siapa dia? Dia adalah filsuf Perancis yang aliran pemikirannya adalah eksistensialisme. Kalau kita tahu kisah hidupnya, dia ada hubungan ya dengan Jean-Paul Sartre. Ya, tapi Beauvoir sendiri itu memiliki pemikiran yang mungkin dipengaruhi banyak oleh Sartre, eksistensialis, tetapi dia memiliki pemikiran yang unik mengenai perempuan. Nah, dalam bukunya yang berjudul The Second Sex, ya,
Secara khusus BUFA membahas dalam bagian-bagian tertentu, yaitu mengenai peranan perempuan sebagai seorang istri dan ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki buku The Second Sex, itu ada 2 bab ya, yang khusus membahas judulnya, subbabnya adalah The Married Woman and the Mother. Nah, 2 bab inilah yang kita pandang sebagai satu bab yang krusial untuk membahas topik motherhood ini. Kita melihat kalau mungkin feminis-feminis yang zaman sekarang ya, melihat pemikiran BUFA itu mungkin tidak digolongkan sebagai seorang feminis yang begitu radikal atau adequate. Tapi pada masanya, buku The Second Sex itu ya, pada masanya, itu memberikan kritik sosial yang sangat kuat terhadap sistem patriarki, khususnya yang terjadi kepada perempuan. Nah, menurut BUFA, konstruksi sosial itulah ya yang menjadikan perempuan berharga jikalau ia bersuami dan memiliki anak. Di dalam bukunya The Second Sex itu BUFA berbicara banyak sekali mengenai bagaimana seorang perempuan itu dianggap berharga hanya jika ia menikah, ya, walaupun itu tanpa sebuah cinta, gitu ya. Yang penting menikah dulu. Kemudian perempuan juga dinilai dari kerapian rumahnya, ya, dan lebih lagi adalah dengan anak-anaknya. Jika ia memiliki anak, maka dia dianggap sebagai seorang perempuan yang sukses, perempuan yang berhasil. Nah, ini merupakan konstruksi sosial yang menurut BUFA menganggap bahwa laki-laki adalah satu-satunya gender yang dapat mengatasi naturnya atau mengatasi alam, transcendence, itulah istilah yang digunakan. Jadi sifat dari laki-laki itu adalah aktif. Ini juga dipengaruhi oleh psikoanalisa Freud. Sedangkan perempuan itu dideterminasi oleh naturnya. Contoh ya, laki-laki itu secara fisik bisa dikatakan lebih bebas dari perempuan. Setiap bulan tidak perlu menstruasi. Ketika dia membuahi, ya, dia tidak perlu hamil. Yang hamil adalah perempuan. Yang melahirkan adalah perempuan. Yang menyusui juga adalah perempuan. Jadi menurut konstruksi sosial ini, perempuan itu ada di bawah laki-laki. Perempuan adalah makhluk yang pasif, yang tidak perlu aktif keluar rumah, berburu, dan segala macam. Melainkan memang secara natur sudah ditentukan bahwa perempuan itu harus stay at home, ya, membersihkan rumah, membuat makanan buat suaminya, dan juga merawat anak-anaknya. Nah, menurut BUFA, ya, konstruksi sosial yang dibangun ini menjadikan perempuan itu sukses dan berkontribusi ketika dia bereproduksi. Kenapa? Dia tidak bisa memproduksi sesuatu. Dia tidak bisa berkapital. Tetapi dia hanya bisa berguna bagi dunia ini jikalau dia menghasilkan anak atau bereproduksi. Tetapi menurut BUFA, sebenarnya perempuan itu ya, di dalam kondisi konstruksi sosial yang seperti ini, itu juga merasa terkungkung dengan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Kita harus mengingat ya konteks BUFA ini hidupnya di tahun ini ya 1908-1986 tentunya belum begitu maju seperti saat ini gitu ya. Tapi kita tidak menyangkali bahwa ada juga tuh yang seperti ini kan, pemikiran kita di Indonesia juga perempuan itu bagusnya di rumah yang stay at home. Nah, menurut BUFA kalau misalkan diteruskan seperti ini, perempuan itu sebenarnya merasa terkungkung dengan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Sebenarnya setiap manusia itu memiliki kerinduan untuk mengaktualisasikan diri secara penuh, betul kan ya? Melalui apa? Berkontribusi dan berkarya. Tetapi dengan pembatasan ini, ya, bahwa perempuan itu harus di rumah, merawat anak, merawat suami, ya, maka dia tidak dapat mengaktualisasi dirinya. Dia telah disibukkan dengan berbagai kesibukan rumah tangga, membersihkan rumah, memasak, ya. Tetapi karena perempuan ini tidak berdaya, tidak dapat melawan, maka biasanya perempuan-perempuan ini atau ibu-ibu ini akan melampiaskan ketidakpuasannya ini kepada anak-anak mereka. Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang merasa terkungkung ini mencoba bertransenden. Bertransenden, kan tadi katanya yang transenden itu kan laki-laki ya. Yang imanen itu adalah perempuan kan. Tapi karena perempuan ini pengen memproduksi juga, pengen berkontribusi juga, dia pengen bertransenden juga. Jadi dia bertransenden ini melalui anak-anaknya.
Kalau dia memiliki anak laki-laki, maka ia akan berharap ya untuk anak laki-lakinya itu menghargai dan mencintainya. Dia bertransenden melalui kelaki-lakian anak laki-lakinya, kira-kira. Sedangkan kalau dia memiliki anak perempuan, seorang ibu ini yang merasa terkungkung, dia akan berusaha untuk membentuk duplikat dirinya melalui anak perempuannya. Jadi ibu-ibu yang terkungkung akan menjadi ibu-ibu yang controlling anak-anaknya. Nah, kalau anak-anak masih kecil itu nggak akan ada masalah ya. Tetapi masalah akan muncul ketika anak-anak ini sudah mulai besar. Mereka ingin mandiri, mereka menginginkan kehidupan mereka sendiri, gitu ya. Nah, contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari nih ya, kita bisa lihat banyak ibu-ibu mertua ya, mohon maaf ibu mertua yang konflik dengan menantu perempuan. Jarang kita lihat tuh menantu laki-laki berkonflik dengan mertua perempuan, jarang ya. Tapi hampir selalu mertua perempuan atau ibu mertua itu konflik dengan menantu perempuan. Nah, kenapa? Karena si ibu ini masih ingin mentransenden diri lewat anak laki-lakinya, tapi anak laki-lakinya ini sudah menikah dengan perempuan lain. Tetapi sang ibu masih ingin menginginkan cinta yang terus-menerus dari anak laki-lakinya. Terus kita juga melihat bahwa banyak ibu-ibu yang konflik dengan anak perempuannya. Ketika anak perempuan ini sudah besar, ya, maka ibunya ini ingin sekali anak perempuan ini mengikuti kemauan ibunya. Jika memang tidak mau, akhirnya terjadi konflik. Nah, ini juga yang terjadi pada Simone de Beauvoir. Nah, tapi Simone de Beauvoir nanti juga akan menceritakan tentang satu sosok ibu yang lain, ibu yang terkungkung. Itu bukan hanya menjadi ibu yang controlling terhadap anak-anaknya, tapi bisa juga menjadi ibu yang masokis. Apa itu ibu yang masokis? Yaitu ibu yang berkorbannya secara di luar nalar gitu ya, berkorban mati-matian banget bagi anaknya. Mau resign kayak resign 24 jam untuk anak, tidak usah pakai babysitter, tidak usah ART, gak usah suami ikut-ikut. Pokoknya dia terus berkorban, semuanya dikorbankan, waktunya, tenaganya, seluruh daya utama, upayanya. Ya, dan akibatnya apa? Karena masokis tadi ya, dia tuh berkorban terus bagi anak-anaknya. Akibatnya dunia sang ibu adalah anak-anaknya. Dan ketika anak-anak ini sudah besar, maka ibu ini kehilangan dunianya dan bisa menjadi stres, bisa menjadi depresi, bisa menjadi mengganggu hubungannya dengan anak-anaknya. Nah, jadi Simone de Beauvoir ini melihat bahwa sistem yang mengontrol ibu-ibu ini, ya, itu akan merusak relasi ibu dengan anak. Kemudian Simone de Beauvoir juga melihat bahwa ada dua stigma mengenai ibu yang sebenarnya bisa dipertanyakan. Yang pertama, tadi seperti yang saya katakan, filsafat itu bertugas mempertanyakan ya sesuatu yang dianggap sudah lazim. Nah, stigma yang pertama adalah melahirkan anak adalah mahkota kehidupan perempuan, katanya gitu ya. Nah, tetapi kita melihat pada faktanya banyak perempuan yang justru tidak bahagia setelah menjadi ibu. Contohnya mereka merasa terkungkung tadi, ada yang bahkan sampai depression, ya, postpartum depresi dan segala macam. Kemudian stigma yang kedua adalah anak-anak pasti bahagia ya memiliki seorang ibu yang sangat mengasihi mereka, selalu ada di rumah. Tapi faktanya banyak ibu yang tidak menjadi ibu yang baik, bahkan merasa terkungkung. Contohnya banyak yang melakukan kekerasan kepada anak-anak, menjadi orang tua atau ibu yang otoriter, ibu yang expect too much kepada anak-anaknya, ibu yang mengabdi secara tak terhingga pada anaknya sampai mengabaikan kebutuhannya sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang bahwa pastilah ya ibu yang sudah punya anak itu sukses lah ya, apalagi stay at home mother. Enggak, menurut Simone de Beauvoir. Kenyataannya enggak seperti itu. Nah, sekali lagi mungkin konteks pada saat itu ya dalam zaman Simone de Beauvoir itu belum ada ilmu-ilmu parenting ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kan banyak ya ilmu parenting ya. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube ya. Tapi kalau zamannya Beauvoir kan nggak ada ya ilmu parenting. Dan kita lihat memang generasi pada zaman itu dibesarkan dengan sangat keras. Termasuk si Simone de Beauvoir ini juga mengalami relasi yang retak dengan ibunya sendiri. Nah, ini kutipan dari bukunya mengatakan there are
a great many mothers who are unhappy, embittered, unsatisfied. Nah, ini kenyataan yang harus dibuka ini ya. Kok seakan-akan ibu itu dewi, malaikat ya, kayaknya selalu merawat anak ya, dianggap sebagai ibu yang selalu bahagia, ibu yang selalu mengayomi ya. Tapi kita harus membuka mata juga, ternyata tuh di balik semua pengorbanan ibu itu, di balik semua kasih sayang ibu, banyak ibu yang merasa tidak bahagia, ibu yang merasa tidak puas, ibu yang merasa kepahitan. Nah, ini membuka mata kita ya, apa yang salah di sini. Nah, maka menurut Bufa ya, sistem yaitu patriarki yang ada di balik segala permasalahan ini itu harus dilawan. Nah, sarannya apa? Yang pertama, ya, perempuan itu harus memiliki hak ya untuk apa? Untuk menolak memiliki anak. Di zaman Bufa ya, pada saat itu aborsi maupun keyakinan untuk child free itu masih dianggap tabu. Saya samakan aja deh dengan Indonesia pada zaman sekarang ya. Ada satu influencer yang bilang dia mau child free, ya itu sudah kena hujat di mana-mana. Apalagi aborsi. Nah, Bufa itu di dalam bab yang berjudul apa namanya tadi, The Mother gitu ya. Itu Bufa tuh panjang banget ya, dia menegaskan bahwa aborsi perlu dilegalkan. Sebenarnya intinya satu, yaitu apa? Bufa menolak bahwa perempuan tuh harus punya anak, baru dianggap sebagai perempuan. Nah, perempuan tuh punya hak harusnya. Untuk apa? Untuk bisa mengatur dan memperkirakan kehamilannya. Dia udah siap belum? Dia mau atau tidak? Jadi kehamilan menurut Bufa harusnya bukan satu kewajiban bagi perempuan. Jadi kalau perempuan memang belum mau punya anak, belum siap punya anak, ya sudah gitu. Kita harus memberikan satu kebebasan kepada perempuan untuk memilih ya bahwa dia mau hamil atau tidak. Yang kedua, perempuan yang berkeluarga atau seorang ibu itu harus tetap aktif berkontribusi bagi masyarakat luas. Jadi memang Bufa itu menentang ya konsep full time mother atau full IRT. Kenapa? Karena perempuan kalau hanya stay at home aja ya, terus terkungkung, dia akan merasa tidak puas ya dengan kehidupannya karena manusia itu pada umumnya selalu ingin mengaktualisasikan diri. Nah, kalau perempuan sudah merasa terkungkung dan tidak berdaya untuk melawan, maka dia akan melampiaskan ya perasaan terkungkung kepada anak-anaknya. Sedangkan perempuan yang masih bisa bekerja atau berkarya itu mampu mencapai kestabilan ekonomi dan juga dapat memperjuangkan kesetaraan. Tapi saran yang nomor 3, dia mengatakan bahwa masyarakat perlu sadar dan berubah dari sistem patriarkal ini. Tanpa kesadaran masyarakat akan sistem yang menekan perempuan, maka percuma kalaupun nomor 2, nomor 1 itu terjadi. Ya. Istilahnya kalau misalkan sistemnya tetap sama, kalau misalkan perempuan tidak punya anak, pasti dihina-hina gitu ya. Dan kemudian kalau perempuan bekerja itu juga dihina-hina juga. Dan bahkan stres 2 kali lipat. Kenapa? Yang pertama dalam pekerjaan dia didiskriminasi, demikian juga di rumah ia masih harus mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, jadi capeknya bayangkan berapa kali lipatnya. Belum lagi masyarakat menilai dia sebagai ibu yang egois, ibu yang tidak merawat anak, dan lain sebagainya. Bufa mengatakan kehamilan atau ya kehamilan yang dipaksa itu akan membuat bayi-bayi yang menderita gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya ini belum siap untuk support mereka, maka mereka justru akan menjadi korban, victims of public care or child martyrs. Nah, jadi kasihan anaknya kalau selalu dipaksa orang untuk punya anak. Kemudian dia mengatakan juga shut up in the home atau stay di rumah saja, itu seorang perempuan itu tidak bisa untuk membangun eksistensinya. Jadi dia tidak memiliki self affirmation sebagai seorang individu. Nah, artinya individualitinya perempuan ini atau ibu-ibu ini itu tidak pernah direkognisi sehingga akan menyebabkan dia merasa tertekan ya, dan akan dilampiaskan juga kepada anak-anaknya. Nah, saya akan menanggapi dari pemikiran Simone de Beauvoir ini, saya mengapresiasi bahwa Simone de Beauvoir dalam zamannya itu menyoroti ketidaksetaraan gender dan adanya sistem patriarki yang mendominasi pada saat itu.
Sehingga perempuan itu diharuskan untuk stay at home, perempuan itu diharuskan untuk merawat anak ya. Tetapi di sini saya juga bisa mengkritik ya pemikiran Bufa, yaitu dia melemahkan ya bagi ibu yang memutuskan menjadi full time mother. Seakan-akan full time mother itu semuanya tidak bahagia, semuanya tertekan, semuanya akan melampiaskan pada anaknya. Padahal kalau kita lihat memang ada juga ya perempuan yang memang ingin menjadi full time mother, memang panggilannya adalah untuk menjadi seorang ibu ya. Nah, jadi ini melemahkan sekali ya. Saya berpikir bahwa ya memang mungkin tidak semua ibu-ibu ingin menjadi working mother. Mereka puas kok untuk menjadi seorang full time mother gitu ya. Tetapi yang menjadi baiknya pemikiran Bufa ini baiknya juga seorang perempuan diberikan jeda ya, bukan hanya perempuan terus ya yang mengurus rumah dan segala macam apa. Setidaknya diberikan istirahat atau diberikan waktu untuk me time gitu ya, tidak harus menjadi working mother juga sebenarnya. Nah, kita akan lanjut ke pemikiran selanjutnya. Nah, ini pemikiran kedua dari Nancy Chodorow. Jadi Nancy Chodorow adalah seorang psikoanalis dan sosiologis Amerika yang juga aktif dalam gerakan feminisme. Nah, jadi kalau secara simpel ingin saya jelaskan, dalam bukunya The Reproduction of Mothering, Nancy Chodorow menanyakan satu pertanyaan filosofis penting. Kenapa sih perempuan itu menjadi ibu? Why woman mothering? Nah, ini sebenarnya nggak hanya berlaku pada ibu kandung ya. Kita harus mengakui bahwa kita banyak di sini juga berpikiran bahwa semua perempuan itu dianggap selalu lebih fasih dalam merawat anak, benar nggak? Daripada laki-laki. Contohnya kalau kita titip anak kita ke ART kita atau babysitter kita pasti pilih babysitter cewek, betul ya. Kemudian untuk di daycare juga kita memilih daycare itu kalau bisa ada suster-suster yang cewek gitu ya. Saya pernah ditawarin sama sopir Grab car ya, Mbak mau nggak saya jadi babysitter anaknya? Saya bilang nggak dulu deh gitu ya. Nah nggak tahu kenapa gitu ya. Kita menganggap bahwa kalau dipegang oleh seorang laki-laki kok kita nggak percaya gitu ya. Kita lebih percaya bahwa anak kita itu ditangani oleh seorang perempuan. Nah, jadi makanya Nancy Chodorow itu mempertanyakan kenapa ya kok perempuan itu yang selalu menjadi uh, ibu gitu. Kenapa seorang perempuan yang mengibu ya, mothering itu apa ya, mengibu gitu, menjadi seorang ibu merawat seperti itu. Nah, menurut Chodorow, pertanyaan ini sudah cukup ya dijawab oleh jawaban biologis, tetapi itu sangat tidak memuaskan. Biasanya kan dijawabnya gini, kenapa sih kok perempuan itu yang merawat anak? Pasti dijawabnya kan, oh ya karena perempuan itulah yang memiliki naluri keibuan. Loh kenapa kok ibu memiliki naluri keibuan? Karena perempuan itu bisa mengandung, bisa melahirkan, bisa menyusui. Makanya dia harus merawat, ya karena kan perempuan itu memiliki yang namanya naluri keibuan. Meskipun dia belum menikah, punya anak, kayaknya perempuan itu punya aja gitu ya. Ada yang namanya naluri keibuan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, filsafat itu selalu ingin membongkar gitu ya, mengkritisi. Nah, Chodorow mengatakan dalam bukunya, we must question all assumption which use biological claims. Jadi kita harus mempertanyakan asumsi-asumsi yang mengklaim secara biologis bahwa memang perempuan itu memiliki yang namanya naluri keibuan. Apakah memang betul? Ya kan, secara biologis itu ada tuh yang namanya hormon atau gen ya, naluri keibuan gitu. Dia mengakui bahwa oh ya gennya beda, ya hormon perempuan dan laki-laki itu beda. Tapi apakah benar bahwa perempuan itu memiliki skill ya, skill untuk merawat, untuk nurturing itu lebih baik daripada laki-laki? Ya. Jangan-jangan ini adalah dibangun oleh apa? Dibangun oleh penindasan, dibangun oleh sebuah sistem yang memang tujuannya adalah membuat perempuan ini tugasnya hanya untuk merawat. Nah, menjawab hal ini, alih-alih menolak penuh-penuh psikoanalisa Freud, jadi memang betul ya, yang mempengaruhi salah satunya yang kuat adalah psikoanalisa Freud yang tadi di awal saya sudah jelaskan gitu ya. Nah, Chodorow tidak menolak penuh-penuh ya psikoanalisa Freud, tapi dia menawarkan suatu konsep psikoanalisa Freudian yang less patriarkal atau dia mencoba yang lebih ramah perempuan gitu. Nah, dia menjawab mengapa sih perempuan yang selalu menjadi ibu atau mothering gitu ya. Menurut Chodorow bukan karena naluri keibuan yang terberi secara biologis, itu sama sekali tidak terbukti menurut dia. Melainkan menurut dia karena ibu, seorang ibu merupakan sumber identitas bagi anak perempuannya.
Nah, di sinilah letak psikoanalisanya gitu ya. Kan tadi Freud juga mengatakan bahwa seorang ibu itu pasti relasinya akan membentuk identitas anaknya kan. Nah, Chodoro dalam hal ini setuju gitu ya, bahwa seorang ibu akan selalu membentuk identitas anaknya. Nah, masalahnya gini, seorang ibu yang memiliki anak perempuan gitu ya, kalau hidup di dalam opresi, hidup dalam sistem patriarki yang terbiasa bahwa perempuan tuh harus bisa masak, perempuan harus bangun pagi, dia kan pasti akan membesarkan anak perempuannya dalam sistem ini gitu kan. Misalkan dia punya dua anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya. Anak laki-lakinya tidur sampai siang, oh enggak apa-apa. Tapi kalau anak perempuan tidur sampai siang, dia kata, oh jangan dong, kenapa? Kamu kan perempuan. Kamu harus bangun pagi, kamu harus belajar masak, kamu tidak boleh ngomong keras, kamu harus pakai pakaian yang sopan dan sebagainya. Nah, jadi kenapa kok seorang perempuan itu punya satu apa ya kebiasaan merawat gitu ya, mengasuh ya? Itu karena anak perempuan ini itu berpaham atau memiliki paham yang kurang lebih sama dengan ibunya. Anak perempuan berelasi dengan ibunya dan tanpa sadar mengikuti pola pikir yang dimiliki oleh ibunya. Nah, jadi ketika dia besar, dia sudah berkeluarga, kayaknya udah paham-paham sendiri gitu ya. Karena apa? Sejak kecil, ibunya selalu membesarkan anak-anak perempuan untuk menjadi seperti dia yang ada dalam sistem patriarki. Itulah yang membuat perempuan lebih memiliki kemampuan mengasuh. Dan sama sekali bukan karena dimilikinya naluri keibuan. Nah, solusinya apa? Chodoro mengajukan. Dia mengajukan bahwa ya harus ada share parenting atau equal parenting. Ya, jadi selama seorang ibu masih ada dalam sistem patriarki, maka ia juga akan melahirkan anak-anak perempuan yang ada dalam patriarki juga. Demikian juga seterusnya. Jadi seperti lingkaran setan seperti itu ya. Nah, cara satu-satunya melepaskan diri dari hal ini adalah dengan sang ayah ikut dalam pengasuhan anak. Pengasuhan bersama, shared parenting atau equal parenting, itu akan mengajarkan anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, bahwa tugas membesarkan anak itu seharusnya adalah tugas dua orang, tugas berdua, bukan hanya tugas ibu. Jadi kalau sejak kecil ya, anak itu melihat bahwa, oh papaku juga masak buat aku, oh papaku juga ganti popok, oh papaku juga mandiin aku. Bukan hanya ibuku yang mengasuhku, tapi papaku juga mengasuhku. Ya, jadi kalau peran dua-duanya itu equal ya dalam parenting, maka anak itu akan berubah pola pikirnya atau bukan berubah. Anak akan memiliki pola pikir yang berbeda. Bukan lagi berpikir bahwa oh harus ya ternyata ibuku yang merawat aku, ibuku yang gantiin aku popok, ibuku tuh yang memasak untuk aku, yang ngajarin aku belajar. Oh berarti aku sebagai seorang perempuan harus seperti itu ya. Enggak seperti itu. Kalau misalkan dua-duanya berperan penting dalam parenting, maka anak baik laki-laki maupun perempuan akan melihat, oh ternyata dalam parenting laki-laki dan perempuan itu sama, equal ya. Jadi menurut Chodoro satu-satunya solusi adalah shared parenting atau equal parenting. Sini kutipannya ya, dia mengatakan bahwa perlu satu reorganisasi fundamental di dalam cara orang membesarkan atau parenting, so that primary parenting is shared between men and women. Ya, jadi dua-duanya harus saling membantu. Nah, saya akan menanggapi pemikiran dari Chodoro. Yang pertama adalah saya akan mengapresiasi bahwa Nancy Chodoro itu berhasil untuk membangun sebuah teori psikoanalisa yang baru, yang tidak seperti teori Freudian yang sangat patriarki. Nah, ini adalah sebuah apa ya istilahnya ya kebaruan ya dalam keilmuan. Nah, tetapi kritiknya di sini ya, meskipun si Chodoro ini menolak naluri keibuan dihasilkan secara biologis, tapi Chodoro tetap melanggengkan stereotip bahwa anak yang gagal paham maksudnya itu ya, bahwa apa namanya laki-laki dan perempuan harusnya equal, itu disebabkan oleh ibunya. Nah, lagi-lagi di sini ibu tetap salah gitu kan. Ya harusnya ibu tuh harus benar gitu kan. Kalau pola pikir ibu itu benar ya, maka anaknya nggak mungkin berpikir begitu kan gitu kan. Jadi sekali lagi yang disalahkan adalah si ibu. Kalau mau anakmu benar, ibu harus benar. Nah ini sangat Freudian sekali. Walaupun dia mengakui bahwa oh saya mengkritik kok Freudian gitu ya. Tapi tetap ya aplikasinya bahwa ibu tetap salah di sini ya. Tetap menyalahkan si ibu ya. Kenapa si ibu kok mau aja di dalam sistem patriarki ya kan?
Nah, kalau ingin anaknya benar, ya anaknya terbebas dari sistem patriarki, ya pola pikir ibu yang harus benar, ibunya harus benar dulu. Nah, laki-laki ibu ini ya dititik beratkan tanggung jawab penuh kepada ibu sebagai pengasuh utama. Padahal tadi Nancy juga menawarkan solusi shared parenting kan ya, tetapi tetap aja ibu lagi gitu ya yang disalahkan kalau anaknya sampai punya pola pikir patriarki. Yang menarik ya Bapak Ibu kalau sampai sini kita lihat pemikirannya. Nah, selanjutnya kita melihat adalah pemikiran Elizabeth Badinter. Nah, kita nanti nggak usah khawatir ya, nanti saya akan memberikan benang merahnya. Tapi kita lihat pemikiran-pemikirannya ini kan pasti ada kesamaan, ada juga perbedaannya ya. Nah, Elizabeth Badinter yaitu adalah seorang filsuf Prancis dan juga seorang sejarawan. Jadi pertanyaannya sama ya seperti si Chodoro. Sebenarnya benar nggak sih naluri keibuan itu adalah sesuatu yang biologis atau apakah itu benar-benar ada nggak sih gitu ya? Nah, tadi Chodoro mengatakan, oh enggak, naluri keibuan itu bukannya ada dari secara biologis, melainkan dibangun dari pola asuh seorang ibu pada anak perempuannya, gitu ya. Tetapi di sini Badinter mendekati pertanyaan ini bukan dari sisi biologis maupun psikologis, melainkan dari sejarah atau historiografi. Ini akan sangat menarik, Bapak Ibu, saya rasa. Nah, ini tadi ya, jadi dia mengatakan tesisnya adalah dari histori atau dari sejarah kita akan melihat bahwa maternal insting atau naluri keibuan itu adalah mitos sebenarnya ya. Nah, itu tesis dia. Jadi yang dia pertama-tama dalam bukunya itu ya, Mother and Myth gitu ya. Jadi menurut Badinter, oh sorry, Mother Love, Myth and Reality. Menurut Badinter sebelum abad ke-18, karena dia seorang filsuf Perancis, dia akan lihat dari konteks Perancis gitu. Sebelum abad ke-18, naluri keibuan atau kasih sayang seorang ibu itu bukanlah satu yang dianggap signifikan, suatu hal yang dianggap signifikan. Sebelum abad ke-18 di Perancis, anak itu tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Biasa ya, zaman dulu banyak anak, itu dianggap biasa aja. Satu orang bisa melahirkan 10 anak, oh ya biasa aja pada zaman itu ya. Nah, perawatan terhadap anak oleh ibu pada zaman itu tidak berdampak baik secara sosial maupun moral. Ya, tetapi di situ tetap ada sistem di mana perempuan dianggap harus bertugas di rumah, bukan bekerja di luar rumah. Nah, kita juga melihat bahwa di abad-abad itu, sebelum abad ke-18, itu banyak terjadi kematian bayi dan anak-anak. Kenapa? Baik itu karena wabah penyakit, baik itu karena teknologi yang masih buruk, kadang ketika melahirkan anak, tiba-tiba anaknya meninggal, tanpa diketahui ternyata apa tadi pusat ngelilit gitu ya. Jadi banyak sekali terus ada wabah penyakit ya. Jadi kematian anak-anak dan bayi itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa gitu ya. Udah kalau misalkan aku lahirin anak, anakku mati, ya udah itu adalah satu hal yang biasa. Menurut Badinter ya ini. Nah, jadi abad-abad sebelum abad ke-18 dianggap bahwa seorang ibu itu sebenarnya tidak memiliki ikatan yang begitu kuat dengan anak-anaknya. Mati ya sudah, saya bikin lagi. Kira-kira gitu ya. Nah, sampai abad ke-18 ya, ternyata dianggap sudah wajar bahwa anak-anak kecil sejak bayi itu diserahkan kepada orang lain untuk dirawat, khususnya pada orang-orang yang punya uang ya, orang-orang berjuis, orang-orang elit. Itu mereka menganggap bahwa menyusui bayi pada zaman itu adalah sesuatu yang unfashionable ya, merupakan sesuatu yang aduh buat perempuan itu apa ya, kurang bagus ya. Sehingga anak-anak itu atau bayi-bayi itu diserahkan kepada seorang wet nurse. Wet nurse itu apa? Seorang pengasuh yang menyusui bayi dari orang-orang elit tadi gitu ya. Nah, bahkan wet nurse ini itu ya sekitar 90% itu bayi disusui oleh wet nurse, bahkan dibawa ke rumah wet nurse tersebut untuk dirawat dan disusui. Ya. Nah, kemudian di sini data yang menarik pada tahun 1780 dari 21.000 bayi, hanya sekitar 1.000 bayi yang dibesarkan di rumah oleh ibunya sendiri. Jadi menyerahkan bayi ke orang lain untuk dirawat bahkan disusui itu adalah satu hal yang biasa pada zaman itu. Sedangkan bayi dan anak yang dibesarkan di rumah kebanyakan adalah dari golongan kelas atas.
Nah, kemudian setelah disusui, dirawat sampai anak itu usia sekolah, ya, maka anak-anak itu akan disekolahkan di boarding school atau di asrama, Bapak Ibu. Jadi ibu dan anak itu sama sekali enggak apa ya, ya biasa aja gitu ya. Kalau misalkan ada ya ada, tidak ada juga nggak apa-apa. Kalau bisa bahkan saya nggak usah mengurusin anak saya gitu ya, diasramain aja begitu kan. Nah, tetapi di sini ada satu titik balik, yaitu terbitnya tulisan-tulisan Jean-Jacques Rousseau yang menekankan, kalau kita memang sudah baca bukunya itu kan ya, tentang pendidikan institusi keluarga itu ya. Sekitar tahun 1760 sampai 1780, Rousseau mengatakan bahwa keluarga adalah institusi yang secara alamiah mendidik anak. Nah, di sini mulai terjadi apa ya, kebangkitan ya, kesadaran tentang pentingnya parenting, khususnya di Perancis. Meski demikian, peran ibu dalam membesarkan anak itu dianggap lebih besar karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang pasif daripada yang aktif, sehingga tugas perempuan adalah menerima naturnya, yaitu melahirkan dan membesarkan anak. Nah, pasca World War II, peran ibu tampak sangat penting. Jadi di sini sudah ada psikoanalisa, sudah ada psikologi modern yang menempatkan anak sebagai manusia. Ada HAM ya, hak asasi manusia, hak asasi anak. Jadi anak itu walaupun dia anak kecil, dia itu berhak untuk dididik dan dirawat dengan baik. Nah, disinilah peran ibu tuh baru mulai penting. Ya, jadi sebelum itu peran ibu itu biasa aja sebenarnya. Ya. Nah, peran ibu dalam parenting di sini itu penting dalam membesarkan anak. Kalau misalkan anak ini kenapa-napa, misalnya jadi penjahat nih anaknya ya, siapa yang disalahkan? Ibunya. Nah, jadi mulai abad ke-18 ini terjadi ya. Nah, kemudian sejak feminisme muncul, itu terjadi perubahan di mana perempuan memperjuangkan haknya, ya, sehingga tidak menjadi satu-satunya pengasuh bagi anaknya. Jadi yang diperjuangkan dalam feminisme itu adalah equal atau shared parenting, di mana ayah dan ibu sama-sama mengasuh dan mendidik anak. Nah, kemudian yang menarik, Bedinter juga mengusulkan sikap detachment. Detachment itu apa ya? Kayak memberi jarak ya antara ibu dan anak. Jadi ibu tuh harus diberikan ruang untuk mengaktualisasikan diri dia juga. Dan ini juga memberi ruang bagi ayah untuk berpartisipasi dalam pengasuhan. Menurut Bedinter, sikap detachment itu sangat berbeda dengan yang kita lihat ya ibu-ibu sebelum abad ke-18 yang tidak peduli atau lebih ke abandon ya, meninggalkan anak-anaknya. Detachment itu merupakan sikap yang bijak, yaitu memberi jarak tetapi tetap peduli, sehingga masing-masing pribadi memiliki ruang mengaktualisasikan diri. Jadi sarannya adalah antara ibu dan anak tuh tetap harus ada jarak, jangan nemplokin anak terus gitu ya. Nah, semakin nggak ada jarak dengan anaknya, maka sebenarnya si ibu ini akan merasa apa ya, guilty ya, bersalah. Misalkan anaknya jatuh, aduh salah ibunya gitu ya. Itu wajar kan kalau ada ibu-ibu di sini tuh pasti ngerti banget dengan perasaan itu. Anak sakit, ibunya lagi yang disalahkan, gitu kan? Nah, itu kan kenapa bisa terjadi seperti itu terjawab kan oleh Bedinter ya. Nah, terus solusinya menurut dia adalah apa? Mesti ada jarak antara ibu dan anak. Sehingga kalau anaknya kenapa-napa itu bukan salah ibu loh, ya kan? Anak udah punya free will juga kok, seperti itu kan. Kadang udah dijagain, tapi tetap juga jatuh istilahnya gitu. Tetap dijaga, udah dijagain, tetap juga sakit, ya. Nah, ini apa ya? Ya, kira-kira itulah ya kutipannya. Nah, apresiasi saya terhadap Bedinter itu adalah solusi yang diberikan, yaitu detachment-nya khususnya itu cukuplah masuk akal. Tetapi di sini saya mau mengkritik juga analisa Bedinter ya. Dia mengatakan bahwa sebelum abad ke-18 itu terjadi abandonment atau ibu-ibu itu tidak peduli ya kepada anaknya, bahkan cenderung meninggalkan anak. Nah, kalau di sini saya mengkritiknya kenapa ya? Karena gini, kalau misalkan kita melihat bahwa anak-anak pada sebelum abad ke-18 itu kurang diperhatikan, itu sebenarnya bukan karena kurang cinta ya, ibu kurang cinta. Apakah ibu kalau anak meninggal tidak sedih? Saya rasa sebelum abad ke-18 sudah sedih ya, bukan hanya sekarang aja sedih itu. Tetapi justru karena keadaan pada saat itu, sang ibu ini harus merepresi rasa sedihnya, rasa sayang kepada anaknya. Karena ia dituntut untuk melindungi dan merawat keluarganya yang tersisa, maka seperti tidak ada waktu untuk berduka. Nah, jadi kalau memang kasih ibu itu dari zaman dulu direpresi ya,
oleh sistem. Maka sebenarnya menurut saya detachment saja itu bukanlah sebuah obat penawar yang cukup ya. Bahwa tidak akan terjadi mom shaming atau terjadi guilty feeling dalam kehidupan ibu-ibu gitu ya. Yang perlu diperbaiki itu sebenarnya adalah sistemnya, ya, sistem patriarkinya, bukan dari kembali lagi ke ibunya. Nah, sekarang kita akan beralih ke pemikiran yang selanjutnya. Mungkin saya akan cepat aja ya, berhubung waktu. Jadi ini pemikiran yang keempat adalah Louis Irigaray. Itu adalah seorang filsuf Perancis. Nah, filsuf Perancis ini, Irigaray, mengkritik psikoanalisa Freud ya. Tadi yang dikritik adalah penis envy dan sindrom Elektra. Nah, sebenarnya yang disoroti oleh Irigaray itu adalah relasi antara ibu dan anak perempuan. Relasi anak perempuan dan ibu yang buruk menurut Irigaray sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu dalam mitos-mitos bahkan di dalam agama-agama. Nah, ini akan memunculkan yang namanya konstruksi sosial. Nah, contoh dia memberi contoh ini menarik ya. Contoh dalam mitos nih ya, mitos yang judulnya Persephone. Persephone itu adalah seorang anak perempuan yang diculik ya dan dibawa ke Hades. Ini mitologi Yunani. Nah, dia diculik ke Hades. Harusnya itu kan dia nangis-nangis gitu, nangis mama, mama gitu ya, tolong selamatkan aku. Tapi lucunya dalam mitos ini, Persephone itu ketika dia dibawa ke Hades, diculik oleh seorang laki-laki ke Hades, dia tuh sama sekali tidak minta tolong ke ibunya gitu ya. Kayak biasa aja, ibunya yang bingung mencari-cari anaknya, tapi si Persephone diam aja. Kemudian dia mengatakan juga di dalam agama-agama gitu ya, relasi anak perempuan dan ibu yang buruk katanya, dia kasih contoh Hawa ya. Adam dan Hawa lahir di dunia ini tanpa seorang perempuan, langsung diciptakan ya. Tapi mereka baik-baik saja. Gitu kan. Kemudian dari kisah Maria, nih sebentar lagi Natal ya. Maria itu kan kalau bisa dibilang hamil di luar nikah ya. Kalau tentu kita percaya itu karena kuasa Roh Kudus. Tapi kan secara manusia mungkin dia lihat Maria itu kan hamil di luar nikah ya. Tapi di sini ibunya itu sama sekali nggak peduli kepada Maria ini, sama sekali tidak apa ya menunjukkan empati, nggak diceritain lah ya gitu istilahnya. Nah, jadi menurut Louis Irigaray ya, relasi anak perempuan dan ibu yang buruk itu kok sudah seperti dibangun seperti satu konstruksi yang dibangun secara sosial dari mitos-mitos, dari cerita-cerita keagamaan ya. Itu seperti satu konstruksi yang dibangun. Tapi dia mau mempertanyakan apakah betul gitu anak perempuan dan ibu itu memang secara terberi memang selalu buruk ya relasinya. Nah, relasi ibu dan anak perempuan yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial ini, menurut Irigaray cenderung ingin mengobjektifikasi anak. Ibu sebagai subjek dan mengidentifikasi anak sebagai dirinya. Jadi ini mirip dengan Dufa ya. Menurut Louis Irigaray, sistem patriarki atau konstruksi sosial yang dipakai melalui cerita-cerita gitu ya, melalui mitos-mitos, itu membuat seperti seakan-akan si ibu dan anak perempuan selalu memiliki relasi yang buruk. Nah, relasi yang buruk ini terjadi karena si ibu itu cenderung ingin menguasai anak perempuannya. Menurut Irigaray, pada anak laki-laki, ibu cenderung memiliki hubungan yang setara. Istilahnya, oh ya, anak laki-laki bangun siang, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dengan anak perempuan, bahasa yang digunakan oleh seorang ibu dianggap sebagai bahasa yang imperatif. Perempuan, anak perempuan bangun siang diomeli, disuruh bantu-bantu ibu. Sedangkan anak laki-laki mau main seharian dibiarin aja. Ibu itu selalu memiliki kecenderungan untuk menjadikan anak perempuannya mirip seperti dirinya. Ini mirip dengan analisa Jodoro tadi. Nah, saya mau menyoroti tulisannya Louis Irigaray, itu judulnya And the One Does... Ini maksudnya. And the one doesn't steer without the other. Nah, coba Bapak Ibu baca ya teks yang saya tampilkan di sini ya. Jadi ini itu seperti sebuah cerita yang dibangun oleh Louis Irigaray yang merupakan curhat gitu ya, curhat dari seorang anak perempuan kepada ibunya. Di sini kalau kita lihat kata-kata yang dipakai itu seperti kata-kata yang anak perempuan ini muak gitu ya dengan ibunya, muak dengan ibunya. Jadi merasa suffocated dengan kehadiran ibunya. Jadi ibunya itu seperti memberi makan anaknya, tapi memberi makannya itu kebanyakan sehingga anak ini mau muntah gitu.
Nah, terus anak ini berharap supaya ibunya itu memberi jarak, ya, memberi jarak antara dirinya dengan ibunya, supaya anak ini bisa melihat ibunya dengan lebih jernih. Nah, menariknya kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu, kita melihat bahwa dia menggunakan bahasa yang menarik antara me and yourself, ya. Coba lihat me and you, I and you, my and your, itu hanya terpisah dengan garis miring. Jadi me atau yourself gitu ya, my or you gitu ya, yourself garis miring me. Artinya apa? Identitas si anak ya itu menjadi kabur karena si ibu selalu mau masuk dalam identitas anaknya. Gitu. Jadi makanya dia memberikan gitu ya garis miring my garis miring your eyes, me yourself. Nah, ini luar biasa ya filosofisnya. Nah, jadi di dalam teks ini anak perempuan itu seperti merasa enek ya dengan kehadiran ibunya yang melulu. Melulu artinya kayak terlalu besar dalam kehidupannya. Kehadiran ibu yang melulu ini mempengaruhi identitas si anak dan ketika dewasa, anak ini sangat ingin sekali ya meninggalkan ibunya. Anak juga menilai ibu ini tidak memiliki subjek sendiri. Ibu itu dianggap sebagai pribadi yang powerless, yang lemah. Anak itu sebel karena ibu ini lemah. Maka ya anak perempuan itu selalu ingin pergi pada sosok yang lebih tinggi, yaitu yang penuh power, yaitu bapaknya. Tanpa dia sadari sebenarnya ibunya menjadi powerless seperti itu karena sistem. Ya, karena patriarki tadi yang mengurung ibunya terus ada di rumah sehingga mensubjektifikasi dirinya kepada anaknya. Nah, Irigaray memberikan beberapa solusi ya hubungan ibu dan anak perempuan. Yang pertama, perempuan harus menyadari bahwa dirinya adalah subjek, baik ibu dan anak perempuan. Dalam sistem patriarki, ibu kehilangan subjeknya karena si ayah itu mengekangnya. Lalu si ibu ini mencari subjeknya, yaitu anaknya sendiri. Nah, untuk melawan sistem ini, ibu perlu menyadari subjektivitasnya, dan dengan demikian anak juga tidak menjadi subjektifikasi dari ibunya. Terus kemudian yang kedua, seorang ibu dan anak menciptakan bahasa sendiri yang bukan bahasa patriarki. Bahasa adalah simbol yang penting untuk menegakkan kesetaraan. Selama ini bahasa antara ibu dan anak perempuan, bahasa yang dipakai adalah bahasa buatan patriarki. Contohnya anak perempuan tuh harus bisa masak dong, ya kan? Dan lain-lain ya, pokoknya banyak sekali, bajunya harus sopan dan lain-lain. Menurut Irigaray itu bahasa-bahasa semacam ini adalah bahasa patriarki. Oleh sebab itu, ibu dan anak perempuan menciptakan bahasa sendiri yang khas perempuan, kesetaraan. Kemudian yang ketiga, mirip seperti yang sebelumnya, ya, mengatakan bahwa perlu space antara ibu dan anak. Ya, jadi jika ibu terus-menerus ingin mencampuri hidup sang anak justru akan kesulitan melihat identitas dirinya dan juga identitas dari ibunya. Seorang anak perlu melihat ibunya dari luar, ya, bukan ibunya yang selalu ingin memasuki identitas anaknya. Untuk mengakomodasi space ini, sang ibu juga harus diberikan kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya sendiri, sehingga gitu ya, tadi nggak menggandoli anaknya tadi. Ya, apresiasi dari pemikiran Irigaray adalah dia menyoroti keunggulan dan keunikan perempuan. Dan kalau kita baca dengan lebih seksama, ternyata Irigaray ini itu dia lebih kayak apa ya? Dia menantang norma-norma heteroseksual atau heteronormativitas gitu ya. Bahkan dia menerima hubungan lesbian. Contohnya misalkan kalau perempuan dan perempuan mau punya anak, menurut dia parentingnya juga gak masalah gitu ya. Jadi menurut dia ini adalah pemikiran yang mungkin lebih maju ya. Istilahnya kalau pemikiran-pemikiran sebelumnya kan parenting itu harus, oh ya share parenting itu harus kayak ayah dan ibu gitu ya, laki-laki dan perempuan. Irigaray mengatakan oh ya nggak selalu harus kayak gitu ya. Jadi dia menentang heteronormativitas. Nah, kritiknya di sini yang pertama bahasa teksnya rumit dan tadi sudah kita lihat ya sangatlah puitis sehingga mungkin sulit untuk kita memahami teks-teksnya. Nah, yang kedua kritiknya adalah esensialisme. Dari tadi kan kita lihat nih ya, semuanya kan feminis. Nah, pemikiran-pemikiran sebelum ini saya bahas, itu adalah pemikiran-pemikiran feminis yang mencoba untuk mengatakan bahwa keperempuanan ya atau keibuan itu nggak ada, itu konstruksi sosial, gitu ya. Tapi mulai dari pemikiran Irigaray ini justru dia menekankan
perempuan itu unik gitu ya. Perempuan itu ada, keperempuanan itu ada dan itu adalah unik gitu ya. Tapi tidak semua feminis menyetujui pemikiran ini gitu ya. Mereka lebih suka bahwa oh enggak, semua itu konstruksi sosial yang harus disurpass gitu ya. Tetapi kalau pemikiran Ruth Irigaray adalah enggak, perempuan itu memang beda kok gitu ya. Perempuan itu memang unik. Makanya perempuan itu harus memiliki bahasanya sendiri. Gitu ya. Nah, ternyata dalam feminis pun membicarakan motherhood ada dua aliran yang berbeda. Nah, pemikiran yang terakhir nih ya, Bapak Ibu, yaitu dari Sarah Rudik. Nah, ini juga sama aliran feminisme yang esensialisme ya. Nah, jadi Sarah Rudik ini dalam pemikirannya yang namanya maternal thinking gitu ya, dia itu sebenarnya ingin memberikan satu inti pemikiran, yaitu bahwa seorang ibu mau di dalam keadaan apapun, itu dia memiliki power, dia itu memiliki kekuatan. Menurut Rudik, cinta dan perhatian seorang ibu adalah kekuatan yang memampukan si ibu tetap mengasuh anaknya dalam situasi apapun. Jadi kalau dia mengatakan bahwa dalam situasi perang, situasi wabah, situasi suami nggak kasih duit bulanan gitu ya contohnya, atau situasi apa dalam sistem patriarki ya, itu menurut dia nggak masalah, seorang ibu itu akan mampu untuk mempertahankan cinta dan perhatiannya kepada anaknya. Itulah power dari seorang ibu. Bagi Rudik, seorang ibu memiliki kekuatan untuk mengembangkan well-being mereka sendiri. Nah, dia di sini bisa kita lihat dari kutipannya ya, maternal love ya. Dia katakan bahwa maternal love itu memiliki maternal competence survive in a patriarchal society where women are routinely derogated. Jadi mau dalam situasi patriarkal pun perempuan atau ibu itu tidak pernah yang namanya powerless, selalu punya power. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa power ini bukanlah naluri keibuan. Kalau kita bilang naluri itu seakan-akan tidak ada logika di dalamnya. Dia lebih memilih satu bahasa yang namanya maternal thinking. Nah, menurut Rudik, power yang dimiliki ibu itu bukan sebuah naluri, melainkan pemikiran. Untuk seseorang merawat anak, ya, kalau bapak, kalau ibu-ibu di sini ya pernah punya anak, gitu ya, itu memerlukan logika banget, memerlukan pemikiran yang sangat luar biasa. Contohnya untuk mendisiplin anak, untuk berkomunikasi dengan anak, untuk memperhatikan anak, untuk selalu bilang selamat pagi sambil senyum walaupun dalam hidup kita mungkin banyak masalah. Itu semua menurut Rudik itu power dari seorang ibu. Ya, dan itu memerlukan logika, itu memerlukan thinking, itu bukan sekedar naluri, bukan sekedar feeling yang biasanya orang kan bilang naluri keibuan itu lebih rendah. Enggak, itu hebat ya, dikatakan seperti itu ya. Dan dia mengatakan bahwa maternal thinking ini itu dimiliki sangat unik oleh seorang perempuan. Nah, ini esensialisme ya, seperti tadi. Tapi ini juga feminis sebenarnya, cuman gayanya beda aja. Nah, maternal thinking ini kemudian juga harus dipelajari menurut dia ya oleh semua orang, baik dalam hal parenting, politik, dan sosial. Menurut Rudik gitu ya, dalam parenting, orang tua baik ayah maupun ibu, atau ayah dengan ayah atau ibu dengan ibu, karena dia juga menentang normativitas ya, heteronormativitas, itu harus memiliki maternal thinking, yaitu sebuah pemikiran yang memperdulikan anak dengan cinta, kasih sayang, ya, kemudian yang benar-benar menciptakan kehidupan, gitu ya. Nah, jadi di sini ayah sebagai seorang laki-laki juga harus belajar untuk memiliki maternal thinking. Nah, menurut Rudik ini menarik ya. Tadi kan sebelum-sebelumnya, feminis-feminis sebelumnya kan mengusulkan share parenting tuh harus nih ya, equal parenting tuh harus. Kalau menurut Rudik, kalau misalkan ayahnya atau pasangannya itu tidak punya maternal thinking, mending nggak usah gitu. Karena kalau misalkan nih, ayah ya, sebagai seorang laki-laki, dia tidak memiliki maternal thinking, dia merasa sebagai sosok yang otoriter, merasa hebat, pemimpin lebih tinggi dari ibunya, maka sama aja anak akan merasa fatherless. Jadi tanpa maternal thinking, equal parenting pun malah menjadi menyeramkan. Terjadi dua apa ya? Dua perebutan kekuasaan gitu kalau tidak ada maternal thinking. Nah, jadi maternal thinking itu sangat penting di dalam parenting, tapi juga penting digunakan untuk berbagai situasi yang lain, seperti politik, sosial, ya. Contoh nih, sebagai misalkan politik ya,
Nah, maternal thinking yang care, ya maternal thinking yang selalu sifatnya diplomatis, ya atentif, itu bisa juga digunakan sebagai peacemaking solution. Nah, intinya di sini apa? Rudik ingin mengubah yang tadinya dianggap lemah dari perempuan. Tadinya kan dianggap, oh perempuan mah ngurus anak doang, apa sih hebatnya? Ah, perempuan mah cuma punya naluri, semuanya cuma karena feeling doang, apa sih hebatnya? Nah, Rudik ingin mengubah yang tadinya dianggap lemah dari seorang ibu. Itu sebenarnya power. Power yang luar biasa yang justru juga bisa mempengaruhi atau mengubah dunia ini. Nah, visi Rudik adalah apa ya? Menjadi memiliki semua gender itu ya, laki-laki perempuan apapun itu ya, itu menciptakan dan merawat kehidupan di dunia ini. Maka semuanya harusnya di dunia ini harusnya memiliki maternal thinking. Oleh sebab itulah masyarakat itu harus belajar dari seorang ibu. Nah, jadi ini pendekatan beda banget ya dari yang sebelum-sebelumnya ya. Dia mengagungkan justru peran ibu. Kalau yang tadi lebih ke ya ibu harus bekerja, ibu tuh harus menjauhkan diri dari anaknya. Tapi kalau secara Rudik nggak perlu ya, justru mereka itu yang harus belajar ke kita gitu ya. Sebagai seorang ibu, karena ibu itu adalah power yang paling tinggi di dunia ini. Nah, untuk pemikirannya, saya mengapresiasi bahwa Rudik mengumpulkan peran seorang ibu dan pemikirannya untuk mengubah dunia. Kayak yang sebelum-sebelumnya belum ada nih yang seperti ini. Nah, kritiknya apa? Yaitu si Rudik ini masih melanggengkan stereotip terhadap seorang ibu. Ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Sebentar. Dia stereotipnya bahwa ibu itu caring ya, ibu itu caring, ibu itu loving, ibu itu kuat ya. Itu stereotip sebenarnya ya. Tidak semua ibu itu kuat, tidak semua ibu itu loving sebenarnya ya. Itu itu bukan lagi seperti karakteristik, tapi seperti ekspektasi dari sama-sama dari patriarki sendiri. Itu ya. Contohnya bahwa ada ibu-ibu yang merawat anaknya itu tidak dengan sukacita itu juga ada gitu ya. Tapi kenapa kita harus selalu loving, selalu caring? Itu jelas sangat esensialis. Kemudian ini juga sulit menjawab kasus-kasus khusus seperti trauma, depresi pasca melahirkan, dan lain sebagainya. Ada ibu-ibu yang memang tidak bisa sayang kepada anaknya karena kondisi-kondisi tertentu, trauma, misalkan dia diperkosa, tapi dia harus melahirkan anaknya, bisa nggak sayang kepada anaknya? Belum tentu gitu kan. Tapi dalam mengumpulkan pemikiran maternal ini, Rudik tidak menyoroti kasus-kasus seperti ini. Ya, mungkin saya baca bukunya Rudik ini membela diri lah ya. Dia bilang, ya maternal thinking ini kan unik ya. Semua perempuan, semua ibu tuh bisa bertahan dalam opresi yang macam-macam. Justru maternal thinking ini adalah pemikiran yang unik dari perempuan-perempuan dalam berbagai keadaan, gitu ya, berbagai situasi, berbagai opresi. Tapi dia lupa bahwa memang ada loh ibu yang justru lebih baik jika tidak bertahan. Ya. Lebih baik bagi seorang ibu ini untuk give up her child to be adopted. Ada nggak? Ada gitu. Daripada dia menyakiti, membunuh anaknya sendiri, lebih baik anaknya diasuh orang lain. Ada nggak? Ada. Gitu. Jadi memang Rudik ini mengumpulkan peran perempuan, peran ibu sepertinya tidak ada kasus-kasus atau hal-hal yang gelap gitu ya dalam keibuan ini ya. Motherhood itu sebenarnya juga ada sisi-sisi gelapnya, sisi-sisi traumatis, sisi depresi itu tidak dibahas ya oleh Rudik. Nah, dalam penghujung ini ya, kita melihat bahwa ada benang merah yang bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama adalah ada peran sistem patriarki yang kuat dalam motherhood ini. Ini yang harus selalu kita cermati, kalau tidak mau melawan, kita cermati dan sadari saja bahwa sebenarnya dari ungkapan-ungkapan yang dianggap normal atau apa dianggap biasa, itu adalah satu ungkapan yang sebenarnya melanggengkan opresi dari sistem patriarki. Yang kedua, kita melihat dari 5 tokoh ini ada 2 tanggapan yang berbeda. Yang pertama, ya dari Simone de Beauvoir, Nancy Chodoro, dan Elizabeth Badinter, mereka melawan keperempuanan atau keibuan. Sebenarnya menurut mereka keperempuanan, keibuan itu tidak ada, itu adalah stereotip yang dibuat oleh patriarki. Tapi ada juga yang memiliki pendekatan seperti Iri Garay dan juga khususnya Sarah Rudik yang membuat keperempuanan atau keibuan itu menjadi kekuatan. Contoh Iri Garay menganggap bahwa female body itu memiliki atau bahasa perempuan juga itu memiliki keunikan dan Rudik juga mengunggulkan maternal thinking dari itu.
Saya rasa segitu aja cukup. Aplikasinya ya diaplikasikan sendiri aja ya Bapak Ibu ya. Karena waktu mungkin saya lebih tertarik untuk mendengarkan tanggapan dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian.